Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginput data di Accurate. Yaitu yang pertama kita bisa login di Accurate. Setelah itu kita membuat database, yaitu klik tanda plus. Setelah itu kita bisa isikan nama, yaitu civiinami_nama. Setelah itu kita bisa pilih warna sesuai selera. Kita bisa pilih logo, yaitu klik simpan. Selanjutnya kita klik database yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mengisikan informasi perusahaan sesuai dengan soal, yaitu nama civiinami_nama. Yang kedua, kategori usaha, yaitu kita bisa isikan dengan produsen. Setelah itu untuk bidang usaha kita bisa isikan food and drink. Setelah itu kita bisa isikan telepon sesuai dengan soal. Selanjutnya ada faksimili. Dan yang selanjutnya kita bisa isikan email, yaitu admin@inami.id. Setelah itu kita bisa isikan mulai data, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk periode akuntansi yaitu Januari sampai Desember. Untuk alamatnya yaitu di Jalan Kebun Ijo nomor 45. Untuk kota kita bisa pilih DKI Jakarta. Langsung saja kita isikan kode pos, yaitu 14321. Setelah itu kita klik lanjut. Di sini kita akan mengisikan fitur dasar, yaitu sesuai soal kita bisa memilih yang memungut dan membayar PPN 10%, yaitu pada baris ketiga. Yang kedua ada mencatat aset-aset perusahaan, yaitu di baris ke-6. Selanjutnya kita klik lanjut. Selanjutnya kita masuk ke fitur penjualan, yaitu kita pilih jasa pengiriman barang, yaitu pada baris ke-6. Selanjutnya syarat tenggang waktu pelunasan, yaitu baris terakhir. Selanjutnya kita klik lanjut. Setelah itu kita masuk fitur pembelian, yaitu sesuai soal membuat purchase order ke pemasok. Yang ketiga ada persediaan, yaitu memiliki kegiatan produksi rakit barang.
Setelah itu, kita metode perhitungan biaya persediaan Vivo. First in, first out. Klik lanjut. Selanjutnya pada akun perkiraan menggunakan daftar akun perkiraan yang telah dimiliki. Pada CV Inami ini tidak perlu dicentang. Untuk Accurate, CV Inami ini sudah memiliki akun perkiraan sendiri, maka tidak perlu dicentang pada bagian akun perkiraan. Kita klik selesai. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita akan impor daftar akun. Yang pertama ada akun kas dan bank, itu bisa diimpor bersamaan. Karena itu kita langsung saja impor pada akun perkiraan. Untuk yang kedua, kita klik impor akun. Setelah itu, sesuai dengan peraturan yang ada di sini, data harus berupa Excel. Dan untuk kolom tipe akun Accurate hanya akan mengerti kode-kode berikut. Setelah itu kita klik folder. Kita pilih daftar akun, sudah disiapkan. Setelah itu kita klik unggah. Setelah itu kita klik lanjutkan. Setelah itu jangan lupa kita centang. Klik lanjutkan. (57 data sudah diproses. Kita klik tutup. Setelah itu kita akan mengecek akun perkiraan, yaitu dengan buku besar akun perkiraan. Daftar, kita bisa melihat daftar yang sudah kita input tadi, yaitu akun perkiraan. Setelah itu kita kembali. Selanjutnya kita akan menginput daftar pemasok. Klik impor data. Seperti tadi, kita harus memakai bentuk Microsoft Excel untuk filenya. Setelah itu kita bisa klik folder, gambar folder. Setelah itu kita pilih data pemasok. Setelah itu kita bisa klik unggah, klik lanjutkan. Setelah itu jangan lupa untuk kita centang. Setelah itu kita klik lanjutkan. Setelah selesai diproses, kita bisa menutup. Untuk mengecek pemasok, yaitu kita klik menu pembelian.
Kita masuk ke pemasok. Setelah itu kita klik daftar hijau. Kita bisa melihat data pemasok. Itu kita kembalikan. Selanjutnya kita akan mengimpor daftar akun untuk pelanggan. Kita impor pelanggan. Seperti tadi, kita langsung saja klik gambar folder. Setelah itu kita klik data pelanggan, klik unggah, lanjutkan. Setelah itu jangan lupa untuk kita centang. Setelah semua sudah ada datanya, sudah sesuai, kita bisa klik lanjutkan. Setelah data sudah terproses, kita klik tutup. Sebelum impor barang dan jasa, kita klik pengaturan. Kita bisa melihat untuk daftar pelanggan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, sebelum kita impor barang dan jasa, kita bisa klik pengaturan. Masuk ke dalam preferensi. Kita pilih akun perkiraan. Setelah itu, pada bagian persediaan, kita isikan bahan penolong, persediaan bahan penolong, dan barang jadi, persediaan barang jadi. Setelah itu kita bisa klik simpan. Sebentar, kita bisa masuk ke geser ke retur pembelian. Pada bagian retur pembelian, yaitu kita bisa menambahkan persediaan bahan penolong dan persediaan barang jadi. Setelah itu kita klik simpan. Baru kita akan melanjutkan impor barang dan jasa. Seperti tadi, kita bisa klik impor barang dan jasa. Kita bisa langsung pilih klik gambar folder. Setelah itu kita bisa pilih data barang dan jasa, unggah, lanjutkan. Setelah semua sudah, kita bisa klik centang. Supaya tidak terjadi double input data, maka kita harus dicentang. Selanjutnya kita lanjutkan. Setelah sudah terproses, kita klik tutup.
Setelah semua sudah kita impor daftar akunnya, kita bisa masuk ke mengecek barang dan jasa, masuk persediaan, kita pilih barang dan jasa. Setelah itu kita klik daftar hijau. Jika sudah terinput, maka kita bisa menutupnya. Setelah itu, pada bagian bawah harus dicentang, jangan lupa dicentang. Setelah itu kita klik tutup. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita masuk input kategori aset tetap, yaitu kita bisa klik menu aset tetap, kita bisa pilih kategori aset, setelah itu kita bisa isikan sesuai dengan soal, yaitu ada tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Kita bisa ketikkan di situ tanah, kemudian klik simpan. Setelah itu kita bisa ketikkan bangunan, jangan lupa klik simpan. Setelah itu kita bisa mengetikkan peralatan, klik simpan. Selanjutnya adalah kendaraan, klik simpan. Kalau sudah, kita bisa tutup. Setelah itu kita pada tahap impor aset tetap, yaitu kita klik aset tetap, pilih aset tetap, pilih aset tetap, setelah itu kita bisa impor aset tetap, pilih aset tetap, klik daftar hijau. Setelah itu kita klik unduh pada warna biru, tulisan impor data, klik. Setelah itu kita bisa mengimpor seperti tadi. Kita harus mengimpor dalam bentuk file Excel. Kita langsung klik pada bagian gambar folder, kita pilih data, aset tetap, klik open, klik unduh, unggah. Setelah itu klik lanjutkan. Jika sudah, kita bisa klik lanjutkan. Setelah itu, jika sudah, kita bisa menutupnya. Kita bisa melihat ada kendaraan, peralatan, bangunan, dan tanah sesuai pada soal. Setelah itu klik tutup. Setelah itu kita akan melihat proses akhir bulan, yaitu kita
perusahaan, klik proses akhir bulan. Setelah itu kita harus pilih tahunnya, yaitu bulan Desember, dan tahunnya yaitu 2020. Lalu klik simpan. Jangan lupa kita klik simpan ya, dan jangan sampai bulan dan tahunnya salah, maka itu akan mempengaruhi laporan. Setelah itu kita bisa klik laporan, kita bisa melihat neraca indeks kontrol, itu tanggal 31 Desember 2020. Kita bisa tampilkan. Setelah itu kita bisa melihat neraca indeks kontrol. Kita bisa melihat dan mencocokkan pada modul yang telah diberikan. Jika sudah sesuai, maka kita bisa menutupnya. Kita lihat setelah itu kita tutup. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu persiapan dasar manufaktur. Untuk yang pertama, yaitu kita bisa menginstal manufaktur. Kita bisa masuk menu pengaturan. Untuk menginstal manufaktur, pengaturan Curate Store. Setelah itu kita klik Accurate Manufaktur. Kita klik pada Accurate Manufaktur. Oke. Setelah itu kita bisa klik install aplikasi. Kita bisa klik. Setelah itu kita bisa klik install warna biru. Jika sudah terinstall, kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu kita bisa masuk menu pengaturan. Setelah itu kita pilih preferensi, dan sekarang kita lihat sudah ada menu manufaktur. Setelah itu kita klik, kita bisa mengedit pada bagian manufaktur, yaitu tahapan perintah kerja, penyelesaian barang jadi. Untuk tahapan manufaktur ini kita bisa klik centang bila perusahaan terdiri dari beberapa tahapan proses produksi. Setelah itu kita pekerjaan dalam proses, kita bisa klik persediaan bahan baku. Kita bisa cari persediaan bahan baku. Setelah itu
Untuk selisih biaya produksi, kita bisa pilih selisih biaya produksi. Kita bisa ketikkan selisih biaya produksi. Oke. Setelah itu rentang umur kita bisa pilih 7 hari. Setelah itu untuk proses akhir bulan kita bisa centang untuk alokasi biaya varians produksi ke produk. Kita bisa centang. Jika semua sudah terisi sesuai dengan soal, maka kita bisa klik simpan. Kita cek sudah terisi sesuai dengan soal, klik simpan. Setelah itu kita bisa tahapan alokasi biaya produksi, yaitu kita bisa klik pengaturan, kita silang dulu, kita bisa klik pengaturan. Untuk tahapan alokasi biaya produksi, setelah itu kita pilih preferensi, kita masuk akun perkiraan. Setelah itu kita cari beban, bagian beban. Setelah itu kita bisa menambahkan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Pada bagian beban, kita klik simpan. Setelah itu kita bisa masuk untuk menambahkan barang baru. Kita bisa masuk persediaan untuk penambahan barang baru. Kita pilih persediaan. Kita pilih barang dan jasa. Pada tab umum, kita bisa isikan kategori barang yaitu umum, kode barang yaitu kita bisa mengganti dengan klik pensil hijau. Kita isikan 1000 sesuai pada soal. Kode barangnya 1000. Untuk nama barang yaitu upah tenaga kerja. Setelah itu
kita bisa mengisikan jenis barangnya, yaitu jenis barang yaitu biaya produksi. Setelah itu kita bisa isikan catatannya, yaitu 4 orang dikali 1 hari kali 8 jam kali 25.000. Hari kali 8 jam dikali 25.000. Setelah itu kita bisa masuk pada tab akun. Sudah terisi semua. Setelah itu pada beban kita ganti dengan biaya tenaga kerja langsung. Untuk pembelian belum tertagih, tidak usah diganti. Kita klik simpan. Selanjutnya kita bisa pilih untuk biaya overhead pabrik, klik umum. Kita bisa pilih 2000 sesuai soal. Setelah itu nama barang, yaitu overhead pabrik. Setelah itu jenis barangnya kita ganti biaya produksi. Untuk catatan tidak ada catatan ya. Setelah itu kita masuk akun, beban kita ganti dengan overhead pabrik, biaya overhead pabrik. Setelah itu kita bisa simpan. Selanjutnya kita klik X. Terus kita masuk ke tahapan produksi, yaitu kita bisa masuk ke modul manufaktur. Kita pilih tahapan produksi. Setelah itu kita isikan tahapan produksi sesuai dengan soal, yaitu adonan mie. Jangan lupa klik simpan. Yang kedua ada packaging. Jangan lupa klik simpan. Setelah itu kita masuk pada dashboard. Terus kita akan menginput standar biaya produksi, yaitu kita bisa masuk pada modul manufaktur. Kita pilih standar biaya produksi. Setelah itu kita isikan mulai berlaku pada 4 Januari 2021. Kita langsung kita cari, yaitu tepung terigu.
dengan harga standar yaitu 6.500. Kita ganti harga standar 6.500. Setelah itu klik lanjut. Yang kedua, kita cari lagi minyak nabati. Harga standar yaitu 14.000. Klik lanjut. Selanjutnya ada garam. Harga standar yaitu 12.000. Klik lanjut. Selanjutnya natrium polifosfat dengan harga standar yaitu 10.500. Selanjutnya klik lanjut. Setelah itu ada pewarna makanan dengan harga standar yaitu 8.000. Kita klik lanjut. Setelah itu ada kemasan mie kering dengan harga standar yaitu 75. Klik lanjut. Setelah itu kita cari kardus mie kering itu dengan standar harga 1.200. Klik lanjut. Setelah itu upah tenaga kerja dengan harga standar yaitu 800.000. Klik lanjut. Setelah itu ada biaya overhead pabrik. Harga standar yaitu 200.000. Klik lanjut. 200.000. Klik lanjut. Jika semua sudah input, maka kita bisa menyimpan. Kita bisa menyimpan pada warna biru di bagian kanan. Setelah itu kita tutup. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke formula produksi atau bill of material. Itu kita bisa masuk menu manufaktur, formula produksi, Setelah itu kita bisa isikan data baru yaitu produk utama. Kita bisa klik Inami mie kering. Dengan kuantitasnya yaitu 100 dus. Untuk selanjutnya kita bisa klik cari yaitu adonan mie. Tahap 1 yaitu klik lanjut. Setelah itu yang kedua, tahap kedua ada packaging. Klik lanjut. Jangan lupa tahapan kedua diganti 2. Setelah itu klik lanjut.
Jika sudah, kita masuk pada bagian yang bawahnya, yaitu kita bisa bahan baku, yaitu ada tepung terigu. Kuantitasnya yaitu untuk membuat tahapan adonan mie 800 kilo. Kita bisa isikan kuantitasnya 800 kilo. Setelah itu untuk tahapan yaitu kita pilih adonan mie, klik lanjut. Selanjutnya ada minyak nabati. Kuantitasnya untuk membuat adonan yaitu 100 liter. Kuantitasnya adonan mie, klik lanjut. Selanjutnya ada garam. Kuantitasnya yaitu 25 kg. Tahapan yaitu adonan mie, klik lanjut. Selanjutnya ada natrium polifosfat. Untuk kuantitasnya yaitu 25 kg. Tahapan yaitu adonan mie, klik lanjut. Selanjutnya ada pewarna makanan. Yaitu kuantitasnya 15 kg. Tahapan adonan mie, klik lanjut. Selanjutnya ada kemasan mie kering. Kuantitasnya yaitu 2400 pieces. Untuk tahapan yaitu packaging, klik lanjut. Selanjutnya ada kardus mie kering dengan kuantitasnya 100 dus, dan tahapannya kita bisa pilih packaging, klik lanjut. Jika semua bahan sudah terinput, kita cek dulu apakah sudah terinput semua. Selanjutnya kita bisa masuk pada bagian biaya. Kalau sudah terinput pada bagian bahan, kita akan masuk pada bagian biaya. Oke, sudah semua, sudah sama. Selanjutnya kita masuk pada bagian biaya. Kita bisa cari upah tenaga kerja dengan kuantitas 1, harga 800.000, klik lanjut. Selanjutnya kita cari overhead pabrik dengan kuantitas 1 dengan harga 200.000, klik lanjut.
Setelah formula produksi dari bahan sampai bagian biaya sudah terisi semua, maka kita bisa menyimpannya. Setelah itu kita tutup. Kita sudah selesai pada bagian materi ketiga. Selanjutnya kita masuk materi ketiga, yaitu proses manufaktur. Yang pertama, rencana produksi inami mie kering 100 dus selesai 1 hari, yaitu kita bisa masuk menu manufaktur, rencana produksi. Setelah itu kita bisa isikan nama inami, selanjutnya kita bisa pilih inami mie kering. Setelah itu akan muncul kuantitas, kita isikan 100, untuk tanggalnya tanggal 25 Januari 2021. Tanggal mulai. Untuk tanggal selesai, kita juga isikan tanggal 25 Januari 2021. Selanjutnya, kita bisa klik lanjut. Setelah itu kita bisa klik simpan pada bagian warna biru bagian kanan atas. Oke. Kita klik simpan. Setelah tersimpan, kita bisa tutup. Yang kedua, kita diperintahkan kerja rencana produksi inami kering, yaitu kita masuk menu manufaktur. Selanjutnya kita pilih perintah kerja. Setelah itu akan muncul data baru, yaitu isikan rencana produksi dengan inami mie kering. Untuk kuantitasnya yaitu 100. Untuk kuantitasnya yaitu 100. Setelah itu kita pilih tanggalnya, yaitu tanggal 25 Januari 2021. Selanjutnya kita bisa klik rincian bahan baku sesuai bill of material. Kita lihat, kita cek dulu untuk bahan-bahannya. Setelah itu kita lihat rincian biaya sesuai dengan bill of material. Setelah itu klik simpan. Setelah tersimpan, kita bisa klik daftar. Setelah itu kita klik inami mie kering untuk melihat jurnal. Setelah itu kita membuat tahapan proses, yaitu tahap 1 adonan mie, yaitu kita masuk modul manufaktur, yaitu masuk ke tahapan proses.
Untuk tipe proses, kita pilih mulai, dan untuk perintah kerja yaitu kita bisa isikan inami mie kering. Selanjutnya untuk tahapan produksi, kita bisa pilih adonan mie. Selanjutnya kita pilih tanggal, yaitu tanggal 25 Januari 2021. Setelah semua sudah terisi, kita bisa klik simpan. Lalu, kalau sudah tersimpan, kita tutup tahapan proses. Selanjutnya kita masuk pengambilan bahan baku, yaitu tahap 1 adonan mie. Kita bisa masuk modul manufaktur, yaitu pilih pengambilan bahan baku. Untuk tipe, kita bisa klik ambil barang. Untuk perintah kerja, yaitu inami mie kering. Untuk produk, yaitu inami mie kering. Setelah itu tanggalnya, yaitu tanggal 25 Januari 2021. Setelah sudah, kita klik ambil, yaitu tombol hijau. Kita klik ambil pada tombol hijau, yaitu pilih tahapan. Setelah itu, kita pilih tahapan adonan mie. Nah, ini muncul beberapa bahan, kita centang semua. Setelah itu kita lanjut. Untuk kuantitas kita samakan bill of material tanpa diubah. Setelah itu kita klik simpan. Setelah sudah selesai, kita klik simpan. Setelah itu sudah tersimpan, kita kembalikan pada dashboard. Untuk yang selanjutnya, kita tahapan proses, tahap 2 packaging. Kita masuk manufaktur, tahapan proses, yaitu tipe proses, yaitu mulai. Untuk perintah kerja, kita bisa pilih inami mie kering. Untuk tahapan produksi, kita pilih packaging. Dan untuk tanggalnya, di sini kita masih pakai tanggal 25 Januari 2021. Sesuai dengan soal. Setelah itu kita bisa klik simpan. Dan untuk melihat daftar, kita bisa klik daftar. Kita lihat ada 2, inami mie kering, packaging, dan adonan mie. Selanjutnya kita kembalikan pada dashboard. Selanjutnya pengambilan bahan baku tahap 2 packaging, yaitu kita bisa masuk manufaktur, klik pengambilan bahan baku. Setelah itu tipe, kita bisa klik ambil barang. Untuk perintah kerja yaitu inami mie kering. Untuk tanggalnya kita bisa ubah 25 Januari 2021. Kita klik tombol hijau ambil. Setelah itu klik bahan tahapan. Setelah itu kita cari tahapan packaging. Akan muncul 2 bahan, yaitu kemasan dan modus. Kita
langsung klik lanjut. Selanjutnya klik salah satu dari transaksi. Kita klik simpan. Setelah kita simpan, kita bisa melihat transaksi, yaitu kita pilih daftar, kita masuk, kita bisa pilih salah satu. Kita klik untuk melihat jurnal. Selanjutnya kita bisa klik gambar tas, rincian jurnalnya. Itu pada rincian jurnal ada persediaan dalam proses dan persediaan bahan penolong, yaitu sebesar 300.000 debit dan kredit. Setelah itu kita kembalikan. Selanjutnya kita masuk pada tahapan selanjutnya. Tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi, tahap 1 adonan mie dan tahap 2 packaging. Selanjutnya kita masuk pada modul manufaktur, pilih tahapan proses. Setelah kita masuk pada data baru, kita pilih tipe mulai, tipe proses yaitu selesai, perintah kerja yaitu inami mie kering. Untuk tahapan produksi adonan mie, untuk tanggalnya tanggal 25 Januari 2021. Lalu klik simpan. Untuk adonan, setelah itu kita input untuk packaging, yaitu kita isikan tipe proses yaitu selesai. Untuk perintah kerja yaitu inami mie kering. Untuk tahapan produksi kita pilih packaging dan untuk tanggalnya masih sama, 25 Januari 2021. Klik simpan. Setelah sudah tersimpan, kita kembalikan pada dashboard. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyelesaian barang jadi inami mie kering 100 dus. Yaitu kita bisa masuk modul manufaktur, penyelesaian barang jadi, lalu kita bisa isikan perintah kerja yaitu inami mie kering. Setelah itu untuk tanggalnya kita isikan tanggal 25 Januari 2021. Setelah itu kita cari di bagian search, kita cari inami mie kering. Inami mie kering. Kuantitasnya yaitu 100. Kita klik lanjut. Setelah itu klik simpan. Untuk melihat daftar, kita bisa klik daftar. Kita klik untuk melihat jurnal. Setelah itu kita klik rincian jurnal, yaitu ada persediaan barang jadi dan persediaan dalam proses sebesar 8.582.500. Selanjutnya, untuk melihat rincian kita bisa masuk pada persediaan, lalu kita masuk pada barang dan jasa.
Setelah itu kita masuk daftar, kita pilih Inami mie kering lalu diklik. Untuk melihat mutasi, kita bisa klik mutasi pada bagian kanan atas warna abu-abu. Kita bisa klik untuk melihat mutasi. Selanjutnya kita isikan, pilih tanggal yaitu tanggal 31 Desember 2020. 31 Desember 2020. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Untuk memunculkan, kita bisa klik reload pada warna hijau. Kita bisa lihat untuk angka 110 itu adalah saldo awal dari penyesuaian persediaan. Selanjutnya kita kembalikan pada dashboard. Ini adalah selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu cara menginput transaksi. Yaitu kita ada tanggal 27 Januari 2021 membuat faktur penjualan pada Lucky Sentosa, transaksi penjualan secara kredit yaitu 100 dus Inami mie kering. Harga belum termasuk PPN. Kita bisa masuk menu penjualan, terus kita masuk ke faktur penjualan. Setelah itu kita akan masuk pada nama pelanggan, yaitu kita bisa isikan Lucky Sentosa. Setelah tadi sudah terupload ya, karena terkendala sinyal, kita bisa langsung melihat melihat subtotalnya, yaitu sebesar 13.200.000 dan PPN 10% sebesar 1.320.000 dan subtotalnya. Untuk rincian jurnal, yaitu kita bisa melihatnya, kita melihat dari jurnal yaitu piutang usaha, PPN keluaran, penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan barang jadi. Kita bisa lihat 14.520.000 pada debit, dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat untuk transaksi tanggal 29 Januari 2021 kita membuat pembayaran upah 4 karyawan pabrik, yaitu biaya tenaga kerja langsung sebesar 800.000 melalui kas. Kita bisa melihat dari kas dan bank, lalu kita klik pembayaran. Setelah itu, kita akan masukkan kas dan bank, yaitu sebesar kas. Untuk tanggalnya, kita bisa atur tanggalnya pada tanggal 29 Januari 2021. Setelah itu, kita klik cari. Setelah itu kita klik biaya tenaga kerja langsung.
kita bisa isikan yaitu 800.000. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu kita klik simpan. Informasi, jangan lupa kita ada catatan yaitu pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Setelah itu kita bisa klik simpan. Setelah itu kita bisa lihat daftar pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Kita bisa mengklik untuk melihatnya. Setelah itu kita klik pembayaran. Setelah itu kita bisa kembalikan pada dashboard untuk Untuk selanjutnya kita bisa melihat transaksi selanjutnya yaitu 29 Januari 2021 kita membuat pembayaran listrik biaya overhead pabrik sebesar 180.000 melalui bank. Kita bisa masuk pada kas dan bank. Setelah itu kita pilih pembayaran. Lalu kita pilih kas atau bank itu dengan bank. Setelah itu kita pilih tanggalnya yaitu tanggal 29 Januari 2021. Setelah itu kita bisa klik cari yaitu biaya overhead pabrik. Setelah itu kita bisa isikan nilainya senilai 180.000. Lalu kita klik lanjut 180.000. Setelah itu kita klik lanjut. Selanjutnya kita klik simpan. Kita isikan dulu untuk informasinya yaitu pembayaran listrik. Setelah itu kita bisa klik simpan. Dan selanjutnya kita kembalikan kepada dashboard. Kita masuk pada transaksi keempat yaitu 29 Januari 2021 kita membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati. Transaksi penjualan secara kredit yaitu 40 dus inami mie kering. Yaitu harga belum termasuk PPN. Kita bisa masuk pada penjualan. Kita masuk pada penjualan. Setelah itu kita masuk pada faktur penjualan. Setelah itu kita isikan data pelanggan yaitu dengan nama Ibu Sumiati. Untuk tanggalnya kita tulis tanggalnya 27 Januari 2021.
Setelah itu kita cari inami mie kering. Setelah itu kita ganti kuantitasnya menjadi 40 dus. Dan untuk ppn-nya jangan lupa untuk dicentang. Klik lanjut. Setelah semua sudah terisi, yaitu subtotalnya sebesar itu dan juga ppn 10%, klik lanjut. Subtotalnya sebesar 5.280.000, ppn 10%, totalnya 5.808, klik simpan. Setelah itu kita bisa tutup. Untuk transaksi kelima, yaitu kita bisa membuat alokasi biaya produksi transaksi manufaktur 9 selama bulan Januari 2021. Yaitu kita bisa klik manufaktur. Setelah itu kita masuk pada alokasi biaya produksi. Pada alokasi biaya produksi, kita pilih bulannya, yaitu bulan Januari. Untuk tahunnya, kita isikan tahun 2021. Setelah itu kita bisa melihat ambil, kita bisa klik ambil. Setelah klik ambil, kita bisa klik biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Klik lanjut. Setelah itu kita masuk pada rincian perintah kerja, itu di bawahnya. Setelah itu langsung klik ambil. Dan muncul ada satu, langsung diklik. Klik lanjut. Setelah itu totalnya 980.000, langsung kita simpan. Mengalami kendala saat karena ada gangguan kendala, jadi kita bisa mengulang lagi ya. Kita ulang lagi untuk menginput pada alokasi biaya produksi. Kita ulang kembali seperti tadi ya, kita ulang kembali tanggalnya. Masih belum bisa, kita coba sampai bisa ya. Nanti kita ulang kembali untuk alokasi biaya produksi.
Karena terjadi kendala tadi, kita ulang untuk alokasi biaya produksi, yaitu kita langsung masuk saja ke menu manufaktur, langsung kita klik alokasi biaya produksi. Setelah itu kita isikan bulannya, yaitu bulan Januari, dan tahunnya yaitu tahun 2021. Untuk tanggalnya yaitu kita pilih tanggal 29 Januari 2021. Langsung saja kita klik ambil. Kita akan muncul biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Kita centang semua ya. Selanjutnya kita klik lanjut. Setelah itu rincian perintah kerja, yaitu kita lihat, kita klik, yaitu langsung di klik ambil, warna hijau, kita klik ambil, tanggalnya sudah, klik ambil, langsung muncul satu transaksi, yaitu langsung dicentang saja, klik lanjut. Setelah itu kita simpan, totalnya sudah sesuai, kita simpan. Setelah itu untuk melihat daftar, kita lihat pada klik daftar, terus kita lihat, kita klik. Setelah itu untuk melihat jurnal, kita bisa melihat warna hijau di kanan, lihat rincian. Setelah itu kita lihat persediaan dalam proses sebesar 980.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 800.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 180.000. Setelah itu kita kembali pada dashboard, kita masuk pada transaksi ke-6, yaitu membuat proses akhir bulan Januari 2021, yaitu pada alokasi biaya varians produksi ke produk. Pada menu preferensi manufaktur, proses akhir bulan itu sudah tercentang ya. Kita lihat dulu, kita bisa masuk pada akun manufaktur preferensi, kita bisa masuk pada akun manufaktur, yaitu kita scroll ke bawah dulu ya. Sudah tercentang untuk proses akhir bulannya, kita langsung simpan saja. Setelah itu kita akan masuk ke modul perusahaan. Lalu kita klik proses akhir bulan. Setelah itu kita ganti bulannya, yaitu bulan Januari. Kita pilih bulan Januari, dan tahunnya yaitu tahun 2021. Setelah itu untuk mata uangnya yaitu Indonesia Rupiah, dan jangan lupa disimpan. Jangan sampai salah tanggal ya di sini, karena akan mempengaruhi proses akhir bulan pada jurnal, pada laporan. Selanjutnya kita kembalikan pada dashboard. Kita lihat daftar dulu ya. Kita lihat daftar, ada proses akhir bulan pada 2020 Desember dan 2021 pada bulan Januari. Kita bisa lihat salah satu, kita klik untuk kita lihat jurnal dari jurnal publikasi. Nah, ini 0 karena tidak ada selisih saat proses manufaktur, atau sama
sesuai dengan bill of material. Jika ada kekeliruan atau tidak sesuai dengan bill of material, maka ini akan masuk ke selisih biaya produksi. Kan di sini 0, jadi tidak masuk selisih biaya produksi. Setelah itu kita bisa kembali. Kita kembali kepada dashboard. Selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Januari 2021 membuat faktur penjualan kepada pelanggan umum atas transaksi penjualan secara tunai yaitu 5 dus Inami mie kering serta mendapat diskon faktur sebesar 2%. Pembayaran diterima kas. Itu kita masuk penjualan, faktur penjualan. Setelah itu kita isikan pelanggan yaitu dengan pelanggan umum. Kita cari pelanggan umum. Setelah itu untuk tanggalnya kita pilih tanggal 31 Januari 2021. Setelah sudah, kita cari Inami mie kering. Untuk kuantitasnya kita ganti dengan 5 dus dengan harga 132.000. Jangan lupa untuk PPN-nya kita centang. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu untuk subtotalnya sudah sesuai, diskonnya 2%. Kita ganti, klik lanjut. Untuk diskon sudah masuk. Setelah itu kita ganti PPN jadi 10%. Setelah itu kita klik lanjut. Untuk subtotalnya yaitu sebesar 711.480. Jika sudah sesuai, kita bisa klik simpan. Kita klik proses karena ini diterima langsung ya. Setelah itu kita isikan dengan kas sesuai dengan soal tadi. Untuk metode pembayaran yaitu tunai. Untuk melihat dari tanggal pembayaran jangan lupa 31 Januari 2021. Dan untuk nilai pembayaran kita sesuaikan dulu dengan yang sudah terisi. Kita klik reload. Setelah sudah terisi, sudah sesuai, kita bisa klik simpan. Setelah itu kita tutup transaksi pada materi keempat. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa melihat daftar laporan indeks kontrol dan laba rugi standar. Itu kita masuk dulu pada laporan indeks kontrol. Kita lihat masuk dulu. Kita masuk pada keuangan. Kita cari neraca indeks kontrol.
Kita klik. Jangan lupa untuk tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari 2021. Setelah itu kita tampilkan. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan modul. Kita cocokkan sambil cocokkan dulu ya. Sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita bisa scroll lagi. Kita scroll. Setelah sudah sesuai, kita bisa lanjut melihat pada laba rugi standar. Kita pilih dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Lalu kita bisa klik tampilkan. Laba rugi standar. Jika sudah sesuai, maka kita langsung lanjut. Kita sesuaikan dengan modul. Jika sudah sesuai, kita bisa kembali ke dashboard. Sekian tutorial input accurate dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.